Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Imam Nawawi. Hadis ke berapa kemarin? Hadis ke 12 berarti ya. Istighalu bima yufid. Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ini ada beberapa poin penting kemarin dari isi hadis. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Ini adalah pemahaman hadis dan apa yang bisa membimbing ianya hadis kepadanya. Isi hadis ya. Kita ulang sedikit. Satu, iqamatul mujtama'il fadili. Yaitu mendirikan, membangun satu masyarakat yang lebih. Dari hadis ini, Nabi pengen atau Islam itu kepengen membangun masyarakat yang utama, yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Masyarakat madani, masyarakat modern nih. Ya Rasul Islamu ala salamatil mujtama. Sangat kepengenlah oleh Islam kepada selamatnya masyarakat. Wa ayya aishan nasu fi wi'amin wa wifaqin. Dan bahwa hiduplah oleh manusia dalam keharmonisan dan kesepakatan. Nah, maknanya agama Islam pengen masyarakatnya selamat, hidup dalam keadaan damai, nggak cekcok, apa namanya selalu gontok-gontokan, nggak. La munaza'atin bainahum wala khusumatin. Yang tidak ada perseteruan di antara mereka dan tidak pula permusuhan. Itu yang diinginkan oleh Islam. Kama yahrusu ala salamatil fardi. Sebagaimana menginginkan oleh Islam kepada keselamatan pribadi. Jadi agama Islam juga menginginkan setiap orang itu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Wa ayya aisha fi hadhihi dunya sa'idan. Bahwa hidup ianya setiap orang di dunia ini dalam keadaan bahagia. Ya'lafu damai ia, ya'lafu membawa kedamaian ia. Wa yu'lafu didamaikan akan ia. Maknanya dia membawa kedamaian, orang lain juga senang dengan adanya dia. Itu makna ya'lafu wa yu'laf. Membawa kedamaian dan orang menganggap damai dengan adanya dia. Yukrimu wa la yu'zi, memuliakan ianya si muslim dan tidak menyakiti ia. Itu yang Islam inginkan. Wa yakhruju minha fa'idzan rabiha, dan keluar ianya si muslim darinya dunia dalam keadaan menang lagi beruntung. Luar biasa kan? Islam menginginkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu hal-hal yang buruk yang bisa merusak pikiran kita, minuman keras, sabu, ganja, semuanya dilarang. Yang bisa merusak kehormatan kita, zina, liwat, dilarang semuanya. Wa aktsaru ma yusiru syiqaqa bainan nas wa yufsidul mujtama'a wa yuridun nasal mahalika tadkhulu ba'dhum fi syu'uni ba'dhin. Dan bermula kebanyakan perkara yang menimbulkan ia akan perpecahan antara manusia. Wa yufsidu, dan bisa merusak ia akan masyarakat. Wa yuridun nas, dan bisa menyebabkan ia akan manusia. Yuridu, membawa ia akan manusia al-mahalika, ke tempat-tempat yang menghancurkan, yang membinasakan. Itu tadkhulu ba'dhum, masuklah sebahagian mereka fi syu'uni ba'dhin, dalam persoalan sebahagian. Nah, ini kata Nabi ini. Bukan kata Nabi, ini pemahaman dari hadis Nabi di atas. Hal yang paling sering menimbulkan kekacauan, merusak masyarakat, menyebabkan satu masyarakat hancur itu karena sebahagian orang ingin ikut campur urusan orang lain. Makanya hadis ini Nabi mengajarkan sebahagian dari tanda bagus Islam seseorang meninggalkan yang tidak penting, yang bukan urusan kita jangan kita urus. Adapun urusan amar ma'ruf nahi mungkar itu tentunya urusan kita bersama. Di kampung kita ada yang maksiat, kita nggak boleh diam, harus amar ma'ruf nahi. Wa khosatan fima la ya'nihim min tilka syu'un, lebih-lebih lagi pada sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepada mereka dari demikian persoalan. Ikut campur urusan orang lain, lebih-lebih hal yang tidak ada kepentingan kita di sana. Waliza kana min dalail istiqamatil muslimi wa sidqi imanihi tarkuhu tadakhula fima la yakhussuhu min syu'uni ghairi. Karena ini
adalah sebahagian dari tanda-tanda istiqomahnya si muslim. Wasidqi imanihi, tanda-tanda benar imannya si muslim, tarkuhu, meninggalnya si muslim at-tadakhula, akan ikut campur fima la yakhusuhu, pada sesuatu yang tidak mengkhususkannya sesuatu akannya muslim, min syu'uni ghairih, dari persoalan lainnya si muslim. Nah itu. Karena itu Nabi bersabda di atas, termasuk tanda kita istiqomah, iman kita benar, meninggalkan ikut campur hal yang bukan urusan kita dan kita tidak ada kepentingan di sana. Nah itu. Poin kedua, al-ishtighalu bima la ya'ni tadhi'an. Bermula menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, ya itu tadhi'nya. Itu buang-buang waktu namanya. Kan benar kan? Calon-calon orang sukses kan nggak boleh buang-buang waktu. Sibuk dengan hal yang nggak penting namanya buang waktu. Waktu, sementara waktu sangat berharga. Modal yang Allah berikan kepada setiap orang waktu. Buang-buang waktu maknanya buang-buang modal. Wa unwanu dha'fil iman. Unwanu atau pada tazi. Bermula sibuk dengan sesuatu yang tidak penting itu tanda lemahnya iman. Nah, agama Islam nggak menganjurkan kita buang-buang waktu. Fa iza faraghta fansab. Bila kita sudah selesai dari satu pekerjaan, terus bergerak melakukan pekerjaan yang lain yang ada nilai ibadahnya. Sebenarnya nggak ada santai-santai ya. Innal insana ya'ishu fi hadid dunya wan nasu haulahu kasirun. Sesungguhnya manusia itu hidup, ianya manusia di ini dunia. Padahal bermula manusia di sekelilingnya itu banyak banget. Kita hidup di dunia, di sekeliling kita banyak orang. Wal masyaghilu wal alaqatu kasiratun wa muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Dan bermula kesibukan-kesibukan, sangkutan-sangkutan, itu banyak, bermacam-macam, dan berbilang-bilang. Artinya kita hidup di dunia, banyak orang di sekeliling kita, kesibukan kita juga banyak. Artinya banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita buang-buang waktu melakukan hal yang bukan bagian kita, itu maknanya. Wal muslimu mas'ulun an kulli amalin yaqumu bihi. Dan bermula si muslim itu akan ditanyakan atau bertanggung jawab angkulli amalin, dari setiap pekerjaan yang melaksanakan ia dengan pekerjaan itu. Dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Wa angkulli sa'atin yaqdiha. Dan si muslim itu bertanggung jawab dari setiap jam, dari setiap waktu yang melewati ia akannya waktu. Nggak ada yang gratis nih. Ya, main game buang waktu banget. Apa manfaat main game? Coba. Nah, belajar, harus belajar. Jadi si muslim itu akan ditanyakan tentang setiap waktu yang ia lewati. Kelihatannya gratis kan? Waktu Allah berikan gratis. Sebenarnya nggak ada yang gratis. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap nafas yang Allah berikan, setiap detik yang Allah berikan, kita isi dengan taat atau enggak. Walaupun taat nggak mesti baca Quran, nggak mesti sholat kan? Ketaatan bentuk umum kan? Ketaatan itu sifatnya umum banyak. Memindahkan duri di jalan bisa mengantarkan kita ke sorga. Nolong orang lain, ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, nggak bisa kita bantu, itu bagian dari kebaikan. Jadi setiap waktu itu ada kesempatan untuk kita isi dengan kebaikan. Ada orang cacat nggak mampu bawa barangnya, kita bantu manggul, itu kebaikan yang luar biasa. Yang menurut hadis Nabi bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, jadi Muslim itu mas'ulun, akan ditanyakan angkul li sa'atin, dari setiap jam yang melewati ia akannya jam. Wa an kulli kalimatin yatakallamu biha, dan dari setiap kalimat yang berbicara ia dengannya kalimat. Ternyata ucapan kita juga harus kita pertanggungjawabkan. Kayaknya nggak boleh bohong, nggak boleh banyak omong kosong. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Fa idza ishtaghala al-insanu bi kulli ma haulahu. Maka apabila sibuklah oleh manusia dengan setiap apa saja yang ada di sekelilingnya, wa tadkhulu fi syu'unin la ta'ni, masuk ia dalam persoalan yang tidak penting, ianya persoalan kepadanya.
syaghalahu dzalika an adai wajibati. Menyibukkan akannya oleh demikian dari melaksanakan kewajibannya. Wal qiyami dan dari melaksanakan bimas'uliyatihi dengan tanggung jawabnya. Benar banget nih. Karena banyak banget kan di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bila kita sibuk dengan hal di sekeliling kita, kita ikut campur dalam urusan yang nggak penting untuk kita. Kita akan sibuk sehingga nggak bisa melaksanakan kewajiban kita. Nggak bisa melaksanakan tanggung jawab kita sendiri. Karena sibuk dengan persoalan orang lain. Fakana mu'akhadan fid dunya wa mu'aqaban fil akhirah. Maka ada ianya seseorang. Seorang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Itu mu'akhadan. Itu yang akan dihukum di dunia. Wa mu'aqaban fil akhirah. Dan juga disiksa di akhirat. Ini kalau negara Islam kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kan dapat hukuman ya. Di dunia dihukum, di akhirat juga dihukum. Wa kana dzalika dalilu dha'fi idrakih adalah demikian, demikian kita menggunakan waktu untuk melakukan hal yang nggak penting. Dalila dha'fi idrakih itu menjadi dalil dari lemah pemahamannya. Idrak itu pemahaman, lemah pemahaman. Orang yang pinter itu orang yang mendahulukan yang penting dari yang tidak penting kan. Dalam bekerja pakai skala prioritas. Kan gitu. Penting-penting dulu kalau ada sisa waktu baru yang kurang penting. Dalam belajar juga begitu. Ilmu kan banyak banget. Nggak mungkin umur kita nggak cukup untuk mempelajari semua ilmu. Kita ambil yang pokok-pokok dulu yang wajib. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Ya, kemudian kita wajib sholat, ilmu sholat. Tiba bulan puasa, ilmu tentang puasa. Kita punya uang, ilmu tentang zakat. Kita mampu naik haji, baru belajar tentang haji. Nggak harus dipelajari semuanya. Nah, sebelum punya uang, ilmu tentang zakat nggak penting, kan gitu. Sebelum punya tiket haji, ilmu tentang haji nggak penting. Pakai skala prioritas. Oh, kita sombong. Berarti ilmu yang wajib kita pelajari bagaimana cara menghilangkan kesombongan. Oh, kita ini orangnya suka pamer nih, suka ria. Berarti ilmu yang wajib kepada kita bagaimana cara menghilangkan ria itu. Dan seterusnya. Itulah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Nggak semua ilmu wajib. Maka wakana dzalika dalilu dha'fi idraki adalah demikian itu tanda dari lemah pemahamannya. Wa adami tamakkunil khuluqin nabawi min nafsihi. Adalah demikian itu tanda dari tidak teguh tamakkun ya. Tidak kokoh akhlak Nabi dari jiwanya, dari dirinya. Jadi kalau kita melakukan hal yang nggak penting itu menunjukkan pemahaman kita lemah. Kita nggak berakhlak dengan akhlak Nabi. Yang mana hadis makna? Hmm, Ustadz Pusing Cerdaso. Yang mana? Hadis maktum yang mana? Nih rawat Tirmidzi wa anna islamahu aqrabu ila ayyakuna islamu syafati wal lisan. Dan adalah demikian itu menunjukkan kepada bahwa sungguh Islamnya seorang itu akrabu lebih dekat kepada bahwa ada ianya Islam itu Islam syafati. Islam di bibir wal lisani dan Islam di lidah saja. Nah itulah hadis hasanon apa hadis maknun nih. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu kan gitu. Ini adalah hadis yang hasan meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi. Nah itu. Isnaduhu hasanun bal sahihun mana ya? Santai, pelan-pelan. Saya baca semua insya Allah ya. Nih tadi mana tadi? Dah. Warawat Tirmidzi dan telah meriwayatkan oleh Tirmidzi an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis yang lain nih. Qala berkata ianya Anas bin Malik. Ya.
Tuwfiya rajulun minas sahabah. Wafatlah seorang laki-laki dari para sahabat. Faqala rajulun, maka berkatalah oleh seorang laki-laki, Absyir bil jannah. Ya. Alangkah bahagianya ia dengan sorga ya. Mudah-mudahan ini ta'ajub ya. Salah satu lafaz ta'ajub kan af'il bih ya. Absyir bil jannah. Alangkah bahagianya dia dengan sorga. Ada yang meninggal, dia mengira ini orang pasti sorga. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala tadri, apakah tidak kamu ketahui? Fala'allahu takallama fi ma la ya'ni. Barangkali saja dia itu berbicara ia pada sesuatu yang tidak penting ia sesuatu kepadanya. Au bakhila bima la yang kusuh. Atau pelit ia dengan sesuatu yang tidak mengurangi ianya sesuatu akan dia. Bagaimana engkau menyatakan dia sorga? Barangkali saja dia pernah berbicara hal-hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting itu ada hukumannya. Akan diperiksa oleh Allah. Apalagi kalimat itu kalimat perusak. Atau mungkin dia pelit dengan sesuatu yang tidak menyebabkan dia miskin. Nggak bayar zakat mungkin atau apapun. Jadi nggak ada jaminan ketika seorang meninggal itu langsung surga. Siapa tahu ada hukuman dulu. Tapi kita berharap kepada Allah kita jadi penduduk surga. Nah, dah. Kemudian Rawah Ibnu Hibban telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihih dalam sahihnya Ibnu Hibban. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi li Abi Dzarin, berkata oleh Nabi bagi Abi Dzar radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Bihasabi mri'in minasyarri ma yajhalu min nafsih. Bermula cukup kepada seseorang dari keburukan itu ma ia jahalu yang bodoh ianya seseorang dari dirinya. Bihasabi mri'in ini bi diadah hasabi mubtada ini. Bermula cukup kepada seseorang dari keburukan itu sesuatu yang menjahili ianya seseorang dari dirinya. Maknanya seseorang dianggap buruk itu kalau kita jahil, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal kewajibannya. Wa yatakallafu ma la yakni, dan memberatkan ya atau memaksakan ya sesuatu yang tidak penting. Memaksakan sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepadanya. Lakukan sesuatu yang nggak penting, nah itu kita masuk dalam golongan orang yang buruk, syarih. Tiga, ini faedah hadis ketiga ya. Al-i'radu amma la ya'ni tariqus salamati wan najati. Bermula berpaling dari sesuatu yang tidak penting, yaitu jalan selamat. Najah juga selamat. Atah muradif. Ya, berpaling dari sesuatu yang tidak penting itu jalan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat insyaallah. Wa idza adrakal muslimu wajibahu, dan apabila mengetahui oleh si muslim akan kewajibannya, wa aqala mas'uliyatahu, dan memahami oleh si muslim akan tanggung jawabnya, fa innahu yashtaghilu bi nafsihi, maka sesungguhnya si muslim itu akan sibuk ia dengan dirinya, wa yahrusu ala ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi, dan semangat ia kepada sesuatu yang memberi manfaat ya sesuatu kepadanya si muslim dalam dunianya dan dalam akhiratnya. Nah itu. Ketika si muslim tahu kewajibannya, dia paham tanggung jawabnya, dia pasti akan sibuk dengan dirinya, semangat untuk melakukan apapun yang bermanfaat untuk dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Faya aridu anil fuduli, maka akan berpaling ia dari hal fudul, dari hal-hal yang fudul, yang sifatnya fudul, fudullah, hal-hal yang sifatnya tidak berguna, lebih, berlebih-lebihan. Siap. Nah, kalau ditanya Arabnya baru dijelaskan. Kalau nggak ditanya, ya. Apabila mengetahui oleh si muslim akan kewajibannya si muslim, wa aqala mas'uliyatahu, dan paham ya si muslim akan tanggung jawabnya. Fa innahu, maka sungguhnya si muslim itu yastaghilu, akan sibuk ia dengan dirinya, wa yahrusu ala ma yanfa'uh, dan semangat ia kepada sesuatu yang memberi manfaat ya sesuatu akannya si muslim, fi dunyahu, dalam dunianya si muslim, wa akhiratihi, dan dalam akhiratnya si muslim. Faya'ridu anil fuduli, maka berpaling ianya muslim dari hal-hal yang tidak penting.
Wa yabta'idu an safasifil umuri, dan akan menjauh ianya si muslim dari remeh-temehnya perkara. Safasif jamak dari safsafah, dari hal yang sepele, remeh-temeh, dari remeh-temehnya perkara. Wa yaltafitu ila ma ya'nih minal ahwali wasyu'uni, dan berpaling ia kepada sesuatu yang penting ianya sesuatu kepadanya si muslim, minal ahwal, dari berbagai macam keadaan, wasyu'uni, dan persoalan. Artinya muslim yang paham, paham nilai ilmu, paham nilai waktu, dia akan menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal baik. Nah, kesimpulan ringannya begitu. Wa idza alimna anna ma ya'nil insana fi hadhihi dunya minal umuri kalilun bin nisbati lima la ya'ni alimna. Nah, apabila kita telah tahu bahwa sungguh sesuatu yang penting ia kepada manusia dalam ini dunia, apa ma itu minal umuri, dari segala perkara, kalilun itu sedikit. Hal yang penting sebenarnya sedikit dibanding dengan hal yang nggak penting, ya. Apabila kita telah tahu bahwa sesuatu yang penting ia kepada manusia dalam ini dunia dari segala perkara itu sedikit. Bin nisbati lima layak nih. Dengan nisbah. Nisbah dengan dibandingkan bagi sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepada manusia. Bila kita bandingkan hal yang penting dan tidak, tentunya lebih banyak hal yang tidak penting. Kalau kita udah tahu itu, alimna annamani qatasara ala ma nih ma'ala ma ya'nihi salima min kasirin minasyururi wal asami. Niscaya kita tahu bahwa sungguhnya orang-orang yang membatasi diri ia, iktasara, kepada orang-orang. Niscaya kita tahu bahwa sungguh orang-orang yang membatasi ia di atas sesuatu yang penting, ianya sesuatu kepada dia, itu selamat ia. Min kasirin, selamat ia dari kebanyakan dari keburukan-keburukan dan dosa. Kalau kita mau membatasi diri hanya melakukan hal yang penting, insya Allah selamat. Nggak akan bisa terhindar dari kebanyakan kesalahan, ya. Justru kita berbuat salah kan karena banyak melakukan hal yang nggak penting. Ya, saya bacanya nyak nih, ya, bukan nyuk nih, nyak nih. Ya. Nisbah dengan disandarkan, dibandingkan, terserah, yang penting paham, ya. Jadi nisbah itu kalau dalam nahu kan hubungan fiil fa'il, hubungan mubtada khobar, kan itu nisbah, ya. Ikatan, bandingan juga boleh. Ya. Wa tafarraga lil istighali bimasalihil ukhrawiyah wa tafarraga, dan berkesempatan ianya si muslim lil istighali, untuk menyibukkan diri bimasalihil ukhrawiyah, dengan kemaslahatannya si muslim yang berkaitan dengan akhirat. Nah, jadi kalau kita membatasi diri hanya melakukan hal-hal yang penting saja, selamat dari banyak keburukan, jadi banyak kesempatan untuk bisa melakukan kemaslahatan yang berkaitan. Wa kana zalika dalilan ala husni islamihi, dan adalah demikian itu menjadi tanda atau menunjukkan kepada bagus Islamnya si muslim. Wa rusukhi imanihi, dan menunjukkan kepada kuat imannya. Rusuk melekat, ya, kepada melekat imannya si muslim. Wa hakikati takwahu, dan menunjukkan kepada hakikat takwanya si muslim. Wa mujanabatihi lihawahu, menunjukkan kepada menghindarinya si muslim bagi hawa nafsunya. Wa najatihi inda rabbih jalla wa ala, menunjukkan kepada keselamatannya muslim di sisi Rabbnya jalla wa ala. Nah, itu kalau orang yang melakukan hal-hal yang penting saja. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza ahsana ahadukum islamahu,
Apabila memperbaiki oleh salah satu kamu akan Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'asyri amsalihha. Maka bermula setiap satu kebaikan yang melakukan ia akannya kebaikan, tuktabulahu akan dituliskan akan dianya kebaikan untuknya bi'asyri amsalihha dengan 10 misilnya kebaikan ila sab'i mi'ati dha'fin hingga 700 kali lipat. Nah itu, jika Islam kita bagus, artinya Islam juga berdasarkan ilmu, satu kebaikan kita bernilai 10 sampai 700. Luar biasa kan? Setiap kebaikan yang ia lakukan akannya kebaikan tuk tabu. Akan dituliskan akan dianya kebaikan untuk dia dengan 10 misalnya kebaikan hingga 700 kali. Itulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu sayi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Dan bermula setiap keburukan yang melakukan ia akannya keburukan tuktabu. Akan dituliskan akan keburukan itu untuk dia dengan misalnya keburukan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kadang-kadang orang terpeleset melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan ditulis sebagai satu kesalahan. Enggak dilipat gandakan. Kalau dilipat gandakan habis kita kan. Nah, terima kasih Ihsan Hakim. Saya punya kopi ini. Kopi pahit. Wa dzakara Malikun fil Muwatta, dan telah menyebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta annahu balaghahu. Wah, sungguh Imam Malik itu telah sampai kepada Imam Malik oleh annahu qila. Oleh bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu dikatakan bagi Luqman, Luqmanul Hakim. Menyebut oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya annahu bahwa sungguhnya Imam Malik itu balaghahu sampai kepada Imam Malik oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu dikatakan orang bagi Luqman. Ada yang bertanya kepada Luqman. Jadi beliau ini meriwayatkan dalam bentuk balaghani ya. Artinya nggak pakai sanad. Ada tulisan dalam Muwatta berkisah tentang pertanyaan orang kepada Luqman tapi nggak ada sanadnya dengan lafaz balagha. Apa bunyinya? Ma balagha bika ma nara. Apa itu yang telah menyampaikan ia kepadamu akan apa yang kami lihat? Apa yang menyebabkan kamu sampai ke tingkat ini? Ma balagha bika ma nara. Apa itu yang telah menyampaikan ia akan kamu akan apa yang telah kami lihat padamu? Yuridunal fadla. Bermaksud oleh mereka akan keutamaan. Apa yang telah membawamu terhadap keutamaan yang kami lihat padamu? Faqala Luqmanu, maka berkata oleh Luqman. Luqman berkata, sidqul hadisi wa adaul amanati tarkuma la ya'nini. Hal yang membawa aku ke tingkat ini, kata beliau, pertama sidqul hadis, jujur bicara, selalu jujur, nggak pernah bohong. Adaul amanah, menyampaikan amanah, baik amanah itu pembicaraan, ucapan, titipan, uang, segala macam jabatan. Kan? Ya, jadi apapun amanah selalu ada ul amanah. Menunaikan amanah, tarkuma la ya'nini, meninggalkan sesuatu yang tidak penting ia kepadaku. Nah, inilah kata Sayyidina, kata Luqmanul Hakim, seorang yang bijak tentang kiat-kiat sukses ini. Sidqul hadis, jujur bicaranya, ada ul amanah. Mana ada ul amanah kan jujur juga ya, melaksanakan amanah itu jujur juga. Kan meninggalkan hal yang tidak penting, nggak buang-buang waktu. Nah, nah, itu. Poin keempat. Al-qalbul masyghulu billahi ta'ala mu'ridun amma la ya'nihi min syu'unil khalqi. Bermula hati yang sibuk ia, bermula hati yang disibukkan dengan Allah Ta'ala itu mu'ridun. Itu berpaling ianya hati dari sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepadanya min syu'unil khalqi, dari persoalan-persoalan makhluk. Hati yang sibuk dengan Allah, dia akan meninggalkan hal yang tidak penting dari urusan-urusan manusia. Ini bukan berarti kita nggak peduli kepada orang lain, bukan. Masalah kepedulian itu harus peduli. Setiap ketemu saudara kita, Nabi menganjurkan kita memberi salam. Yang duluan memberi salam malah yang lebih utama kan. Orang lain mengundang kita, wajib kita hadiri undangan. Tetap hubungan masyarakat tetap, tapi hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang
berkaitan dengan maksiat atau hal-hal yang tidak berguna walaupun bukan maksiat. Itu maknanya. Bukan kita melupakan hubungan masyarakat, bukan. Justru manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Harus peduli kepada orang lain. Kita meninggal, kita nggak bisa jalan sendiri ke kuburan, kan? Kita meninggal dimandikan orang, dikafankan orang, disolatkan orang, dikuburkan oleh orang, diantarkan oleh orang lain ke kuburan. Jadi tetap ada hubungan sosial, interaksi sosial itu penting. Wal muslimul ladzi ya'budullaha azza wa jalla ka'annahu yarahu wa yastahdhiru fi nafsihi annahu qaribun minallahi ta'ala wallahu ta'ala qaribun minhu yushghiluhu dzalika amma la ya'ni. Ini khabarnya. Dan bermula si muslim. Si muslim yang menyembah ia akan Allah azza wa jalla, yang seolah-olahnya si muslim itu melihat ia akannya Allah. Wa yastahdiru, si muslim yang menghadirkan ianya si muslim dalam dirinya, annahu, bahwa sungguhnya si muslim itu qaribun minallah, dekat dari Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala itu dekat darinya si muslim itu yushghilu, khabar muslim. Si muslim yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat Allah, si muslim yang bisa menghadirkan dalam dirinya bahwa Allah itu dekat, Allah juga dekat darinya, itu yushghilu, menyibukkan akannya si muslim oleh demikian amala yakni, dari sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepadanya si muslim. Wa yakunu ada mushtighalihi wa yakunu ada mushtighalihi, dan adalah tidak sibuknya si muslim dengan sesuatu yang tidak penting ia kepadanya, itu dalilun, itu dalila ya. Dalila khabar yakunu itu menjadi dalil, dalila sidqihi, itu menjadi dalil jujurnya si muslim ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Wa hudurihi, itu menjadi dalil selalu hadirnya si muslim bersama Allah. Makna hadirnya si muslim bersama Allah, maknanya dia selalu muraqabah, dia merasa dipantau oleh Allah, sehingga dia tidak bakal menyia-nyiakan waktunya. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Salah-salah dikit mohon dimaafkan ya. Saya juga baru belajar ini kan, santri. Namanya juga santri. Insya Allah kalau santri yang melakukan kesalahan, banyak uzurnya, dimaafkan. Wa man ishtaghala bima la ya'ni, dan barang siapa yang sibuk ia dengan sesuatu yang tidak penting ia sesuatu kepadanya, dalla dzalika minhu, niscaya menunjukkan oleh demikian darinya siman ala adam istihdarihi, kepada ketiadaan menghadirkannya siman atau si muslim al qurba, akan kedekatan dari Allah. Orang yang sibuk dengan hal yang nggak penting berarti dia nggak merasakan dekat dari Allah. Bahkan dia nggak merasakan kalau Allah memperhatikannya. Nah, dan bermula orang-orang yang sibuk ia dengan sesuatu yang tidak penting ia kepadanya. Itu menunjukkan oleh demikian darinya si muslim tadi, darinya si man, kepada tidak menghadirkannya si muslim akan kedekatan dari Allah. Wa adami, dan menunjukkan kepada adami sidqihi ma'ahu, tidak jujurnya si muslim bersamanya Allah. Adami atah kepada adami, menunjukkan kepada tidak menghadirkannya si muslim akan kedekatan dari Allah, menunjukkan kepada tidak jujurnya si muslim bersama Allah, menunjukkan kepada habati amalihi, kepada terhapus amalnya si muslim. Wa kana minal halikin, dan ada ia itu dari orang-orang yang binasa, orang yang banyak buang-buang waktu. Isim, adami isim, mudah-mudahan ya. Kan ada huruf jar ala, nggak boleh fiil ala adami istihdarihil qurba minallah wa adami sidqihi ma'ahu wa hibti amalih. Nah, semua isim. Ya. Jadi sesuai siaknya adami majrur dengan ala. Salah satu tanda isim kan dimasuki oleh huruf jar ya. Jadi ala adami. Kalau adami istihdarihi isim, berarti adami sidqihi juga isim. Isim atah kepada isim. Ya, isim jamin. Kalau masdar itu isim jamin. Ruya anil Hasan al Basri, telah diriwayatkan dari Hasan Basri annahu qala, bahwasanya Hasan Basri itu berkata, iya, min alamati i'radillahi anil abdi, sebahagian dari tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari hamba itu, ayyaj'ala syughlahu, bahwa menjadikan ianya Allah akan kesibukannya seseorang fima la yakni, pada sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepadanya si hamba.
Tanda Allah berpaling dari kita, kita sibuk dengan hal yang nggak penting. Ngopi, 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 ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai jam 9. Ada kegiatan jam 9. 5. Ma ya'nil insana minal umuri wa ma la ya'ni. Ini sesuatu yang penting kepada manusia dari perkara-perkara dan sesuatu yang tidak penting ya sesuatu kepadanya manusia. Ini beliau akan menjelaskan hal yang penting dan hal yang tidak penting. Apa sih dari tadi kita harus melakukan hal yang penting, tinggalin hal yang nggak penting. Yang penting itu apa? Waladhi ya'nil insana minal umuri huwa. Bermula alladhi yang penting ya kepada manusia dari perkara-perkara itu huwa. Dianya yang penting itu ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'asyih. Sesuatu yang berkaitan ya dengan kemestian hidupnya si insan dalam kehidupannya. Sesuatu yang berkaitan ya dengan kemestian hidupnya si insan dalam hidupnya. Jadi hal yang penting, hal yang darurat, yang mesti ada dalam hidup kita. Kalau itu nggak ada, kita nggak hidup. Nah, itu hal penting. Apa iya? Min ta'amin, makanan, wa syarabin, minuman, wa malbasin, pakaian, wa maskanin, tempat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Itu hal penting pertama. Artinya kita boleh sibuk mencari makanan secukupnya, minuman, pakaian, tempat kan. Wa ma yata'allaqu bisalamati fi ma'adihi wa akhiratihi dan sesuatu yang berkaitan ya dengan keselamatannya si insan di fi ma'adihi pada kembalinya wa akhiratihi dan di akhirat. Ma'ad akhirat, akhirat juga akhirat. Dan sesuatu yang berkaitan dia dengan keselamatannya si muslim di akhiratnya. Itu yang penting. Yang penting hal yang darurat di dunia yang mesti dan yang menyangkut dengan keselamatan kita di akhirat. Nah, itu dua macam yang penting. Wa ma ada hadza minal umuri la yakni. Dan bermula sesuatu yang selain ini dari segala perkara-perkara itu tidak penting ya kepadanya si insan. Tidak penting. Ya. Famimma la ya'nil insana al-aghradud dunyawiyyatu zaidatu 'anid darurati wal hajiyati. Maka sebahagian dari sesuatu yang tidak penting ya kepada manusia itu tujuan-tujuan duniawi. Az-zaidatu yang lebih dari darurat, yang lebih dari kemestian dan hajat. Nah, di dunia semua orang butuh makan, minum, tempat. Nah, butuh itu penting. Tapi berlebih-lebihan ya enggak. Maka sebahagian dari perkara yang tidak penting kepada manusia itu maksud-maksud duniawi yang lebih dari darurat hidup, dari hajat hidup. Kat tawassu'i fid dunia seperti meluas-luas dalam dunia. Makna meluas-luas apa namanya ya? Berlapang-lapang ya. Seperti pengen sibuk, banyak baju, banyak motor, banyak rumah kan. Padahal rumah cukup satu, itu umpamanya. Watanawu'i fil mataimi wal masyaribi. Seperti berbagai macam. Nah, dalam makanan dan minuman. Kalau makan harus banyak menunya ya. Makanan nggak cukup nasi dan satu lauk kan, ada 10 lauk. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Nah, tanawu'i seperti bermacam-macam dalam makanan-makanan dan minuman-minuman. Watolabil manasibi wariyasati seperti mencari pangkat-pangkat dan kepemimpinan ya. Pengen jadi bos. Itu berlebihan katanya. Tapi kalau memang tujuannya baik, nah, tergantung niatnya juga kan. Artinya jadi karyawan juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi dunia nggak lama ini. Nah, Watolabil manasibi mencari pangkat-pangkat wariyasati kepemimpinan-kepemimpinan. Wahubil mahmadati mencintai pujian, wasana'i minan nas mencintai sanjungan dari manusia. Nah itu hal yang sifatnya tidak penting. Tapi kalau dapat ya nggak apa-apa. Nah, jangan sampai menghabiskan banyak waktu untuk mencari ini makna. Famin dalaili sidqil muslimil bu'du an zalik. Maka sebahagian dari tanda-tanda kejujuran seorang muslim itu al-bu'du menjauh dari demikian. Wala siyama idza kana fiha syai'un minal mumarati wal mujamalati ala hisabi dinih. La siyama lebih-lebih lagi apabila adalah pada semua.
pada semua dalam rangka mencari berbagai macam makanan minuman, mencari pangkat dan jabatan. Lebih-lebih lagi idza kana fiha, apabila adalah padanya semua itu sesuatu minal mumaroh. Apa makna mumaroh? Bahasa Indonesia bagaimana makna mumaroh? Saya lihat dulu ya. Mumaroh, makna yang bagus. Masya Allah, kamu saja nggak membacanya. Hmm. Lebih-lebih lagi idza kana fiha, apabila adalah padanya semua itu sesuatu minal mumarah wal mujamalati. Mumarah sama dengan mujamalah, maknanya kehormatan, merusak kehormatan, ya. Bisa mengganggu kehormatan kita. Nah, bahasanya begini, harus pakai pura-pura lah ya. Apa bahasa bahasa mudahnya? Bisa mencacatkan harga diri. Lebih-lebih lagi apabila adalah padanya semua itu sesuatu dari mumarah mujamalah. Mumarah mujamalah sesuatu dari yang bisa merusak kehormatan ala hisabi dine atas hitungan agamanya. Maknanya begini kesimpulannya ya. Saya ambil kesimpulan aja ini kurang paham. Maknanya apabila dalam apalah lebih-lebih lagi sangat terlarang bila dalam rangka mencari jabatan, pangkat segala macam bisa mengganggu agama kita. Ada yang cacat, ada yang kurang dari agama kita. Itu maknanya kan. Biasanya begitu, setiap ada dunia yang kita dapatkan, ada bagian agama kita yang hilang. Biasanya begitu. Nggak ada yang cuma-cuma. Itu kita dapat jabatan, pangkat, kadang dapat pangkat dengan ketentuan. Jangan ketat dalam amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Nah, itulah makna mumarah mujamalah atas hitungan agamanya. Lebih-lebih lagi apabila adalah padanya semua itu sesuatu dari hal yang bisa merusak atau mengurangi atas hitungan agamanya. Nah, mudah-mudahan gitu. Kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, karangan Syekh Mustafadib, pengarang kitab At-Tazhib fi Adillah Matan Gayah wa Taqiyah. Al-af'alul mubahatu mimma la ya'udu 'alal insani minhu naf'un fi dunyahu wa akhirati au akhirati. Bermula perbuatan-perbuatan yang mubah itu dari sesuatu yang tidak kembali kepada insan darinya sesuatu oleh manfaat pada dunianya atau akhiratnya. Ada juga perbuatan-perbuatan yang mubah, nggak berdosa kah? Tapi nggak ada manfaatnya di dunia, nggak ada manfaat di akhirat, nggak ada manfaat. Nah, ini kalau bisa dihindarkan juga. Beliau mencontohkan kalabi seperti banyak main, labi main-main, wal hazli banyak bersenda gurau, banyak bersenda gurau. Kan bersenda gurau dilarang, bersenda gurau boleh ini kebanyakan bersenda gurau. Tapi kalau bersenda gurau isinya kemungkaran itu dosa malah. Kal hazli seperti banyak bersenda gurau. Wa ma yukhillu bil muru'ah dan seperti sesuatu yang merusak ya kehormatan, harga diri. Mimma la yakni. Nah, ini khobarnya ya. Ini khobarnya. Bermula perbuatan-perbuatan yang mubah. Dari sesuatu yang tidak kembali kepada manusia darinya sesuatu oleh manfaat di dunianya si insan atau di akhiratnya si insan seperti main-main dan bercanda tawa dan sesuatu yang bisa merusak ia dengan harga diri itu mimma la yakni itu termasuk sesuatu yang tidak penting. Itu dianggap tidak penting. Wayah sunu bil muslimi tarkuha dan bagus dengan si muslim oleh meninggalkannya perbuatan yang mubah tadi yang ada manfaat. Li'annaha mudayyi'atun lil waqti. Karena sesungguhnya perbuatan yang mubah yang enggak ada manfaat itu bisa membuang-buang waktu. Mudayyi'atun. Adaa yudhi'u mudhi'ah. Li'annaha mudhi'atun lil waqtin nafisi fi ghairi ma khuliqa min ajlih. Karena sesungguhnya perbuatan yang mubah itu bisa menyia-nyiakan bagi waktu yang bagus. Menyia-nyiakan fi ghairi ma pada bukan sesuatu khuliqa yang diciptakan akan dianya si insan min ajlihi karenanya sesuatu. Kita diciptakan untuk kebaikan. Jadi hal-hal yang bukan kebaikan kita jangan melakukannya. Kita tidak diciptakan untuk itu.
Karena perbuatan yang mubah yang nggak ada manfaat itu bisa menyia-nyiakan bagi waktu yang bagus. Menyia-nyiakan waktu yang bagus pada bukan ma yang diciptakan akannya si insan dari karenanya. Walladzi sayuhasabu alaihi. Alladzi atah kepada karena bahwa sungguhnya perbuatan yang mubah itu menyia-nyiakan bagi waktu yang bagus. Waktu yang bagus. Nah, ini alladzi mudah-mudahan kita atah kepada waktu ya. Li'annaha karena bahwa sungguhnya perbuatan yang mubah itu bisa menyia-nyiakan bagi alladzi yang akan dihisap akan dianya si insan di atasnya alladzi kurang cocok. Kali lagi. Bermula perbuatan-perbuatan yang mubah dari sesuatu yang tidak kembali kepada si insan darinya sesuatu oleh manfaat dalam dunia si insan atau akhiratnya si insan. Kalami seperti main-main, canda tawa, dan seperti sesuatu yang bisa yukhillu, yang bisa merusak ia dengan muru'ah. Itu termasuk perkara. Mimma khabar afalu termasuk perkara-perkara yang tidak penting. Waya sunubil muslim dan bagus dengan si muslim oleh meninggalkannya perbuatan. Karena sesungguhnya perbuatan mudhi'atun bisa menghilangkan, menyia-nyiakan bagi waktu yang bagus pada bukan sesuatu. Yang diciptakan akan dia si insan karenanya sesuatu. Dan pada bukan alladzi yang akan dihisap akan dianya si insan di atasnya alladzi. Pada bukan alladzi. Apakah alladzi atah kepada ma? Sama-sama muncul. Pada bukan sesuatu yang si insan diciptakan karenanya. Pada bukan alladzi yang akan dihisap akan dianya si insan di atasnya alladzi. Menyanyiakan waktu yang indah pada bukan sesuatu yang akan dihisap. Nggak cocok. Nggak cocok. Ini mudah-mudahan paling kembali ke nafis juga boleh. Karena bahwa sungguhnya perbuatan mubah menyanyiakan bagi waktu-waktu yang. Nah, jadi alladzi antah kepada nafis. Sebagai naat waktu-waktu yang akan dihisap akan dia si insan atasnya waktu. Waktu yang Allah berikan akan Allah tanya di akhirat. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang mubah, yang manfaat untuk dunia nggak ada, untuk akhirat nggak ada. Mudah-mudahan gitu. Ghairi, pada ghairi. Kalau mubtada nggak cocok Ustaz. Kalau pada ghairi ada kemungkinan bisa dipertimbangkan ya. Menyanyiakan bagi waktu yang bagus pada alladzi. Boleh juga pada alladzi yang akan dihisap akan si insan atasnya alladzi boleh. Kalau kita melakukan yang mubah sementara nggak ada manfaat, berarti kita telah membuang-buang waktu pada melakukan sesuatu yang sesuatu itu akan ditanyakan. Pas ditanya kita nggak bisa jawab. Nah, bisa ini alladzi pada ghairi ya. Fil ladzi sayuhasabu alaih. Mudah-mudahan bisa. Allah Akbar. Ya. Al-fudulu fil kalami mimma la ya'ni bermula berlebih-lebihan dalam berbicara itu dari sesuatu yang tidak penting iya. Waqad yajurul muslima ilal kalamil muharrami kadang-kadang menyeret ia. Yajuru menyeret ianya berlebihan dalam berbicara. Kadang-kadang menyeret menarik ianya berlebihan dalam bicara akan si muslim ilal kalamil muharram pada pembicaraan yang diharamkan malah banyak omong pada dasarnya nggak terlalu apa-apa ya. Selama omongannya bukan kemungkaran, bukan riba. Tapi ya itu banyak ngomong pada hal yang nggak penting masalahnya dia bisa menyeret kita kepada omongan yang haram. Kadang-kadang kita sibuk ngomong mulu ah. Kehabisan bahan artinya yang haram pun kita omong. Walidzalik karena ini kana min khuluqil muslim adamul laghti wasarsarati wal khawdi fi kulli qilin wa qal. Fi kulli qil wa qal ya ini PL sudah jadi isim ini. Qil wal qal. Karena ini adalah sebahagian dari akhlak si muslim itu adamul laghti. Lagati itu berisik, berkicau. Adalah karena ini adalah sebahagian dari akhlak muslim itu adamul lagati.
tidak berkicau, tidak berisik. Sarsarah juga sama ya. Sarsar, orang banyak ngomong. Harus kita lihat kamu biar bahasanya menarik dikit. Jangan arti zaman dulu terus. Sarsar, gosip, ngobrol, celoteh, celoteh. Karena ini adalah sebahagian dari akhlak si muslim itu adamul lagati, tidak berkicau, wasar sarati, tidak berceloteh, wal khawdi, tidak menyelam, fi kulli qila waqal, pada setiap apa yang dikatakan orang dan apa yang orang katakan. Artinya jangan banyak gosip lah. Jangan setiap berita kita komentari. Ya itu lebih kurang gitu ya. Yang penting-penting aja. Rawat Tirmidzi meriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Muadzin dari Muadz radhiyallahu an qala, berkata ianya Muadz radhiyallahu, ya Rasulullah, wahai Sayyidina Rasulullah, anu akhadhu bi kulli ma natakallamu bihi, apakah kami akan dihukum, mana dihukum akan diminta pertanggungjawaban, apakah kami akan diambil, akan ditanyakan dengan setiap apa yang kami bicarakan dengannya? Apakah setiap isi pembicaraan kami ada hitungannya? Faqala, berkata oleh Nabi, hai Rasulullah, maka berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakalat ka ummuka ya Mu'ad. Sakalat ka. Ini saya susah mengartikan sakalat ya. Jadi sukla itu orang Arab bilang seorang ibu yang meninggal anaknya namanya sukla. Sukla itu perempuan yang meninggal anaknya. Udah jadi pepatah itu, sukla. Tapi ini maksudnya apa ya? Gimana cara memaknainya? Sakala. Iya, sakala itu mematikan akanmu oleh ibumu. Ini kan maksudnya ini bukan Nabi apa ya maksud saya? Ini bukan doa Nabi agar Mak Mu'ad meninggal anaknya, bukan. Ini kalau bahasa Indonesia gimana? Sakalat ka ummuka. Sakalat ka ummuka ya Mu'ad. Nah, kehilangan akan engkau oleh ibumu, hai Mu'ad. Gimana ya? Gak paham ini ya? Ini biarin. Kalau ada yang paham, tolong. Gimana cara menerjemahkan sakalat ka umuka? Memang kalau sukla itu seorang ibu yang kematian anak. Jadi nggak mungkin ini maksud Nabi mendoakan buruk kepada Mu'ad, bukan kan? Ini kayak kayak bahasa begini, waihak kan gitu. Kalau ada sahabat yang bertanya kadang nggak paham, Nabi menyatakan waihak, kasihan kamu kan? Bukan Nabi menyepelekan dia, enggak. Akhlak Nabi itu sangat baik sekali. Gak mungkin Nabi mendoakan buruk menyepelekan. Nah, cuma tinggal cara belajar menerjemahkannya ya. Kalau ada yang tahu coba tanya ke Mbah Google misalkan. Sakalat ka ummuka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Wahal yukabbun nasu ala manakhirihim finnari illa hasaidu. Illa hasaida al-sinati. Nah, kata Nabi, tidakkah ditelungkupkan akan manusia di atas pangkal-pangkal hidung mereka dalam neraka kecuali hasil hasoida asna, kecuali hasil dari lidah-lidah mereka. Wahal yukabun, adakah ditelungkupkan akan manusia kepada pangkal-pangkal hidung mereka dalam neraka kecuali, atau kita baca gini, hal yakubun nasa, apakah tidak menelungkupkan akan manusia di atas pangkal hidung mereka di akhirat di neraka illa hasaidu ya, kecuali oleh hasil-hasil lidah, kata Nabi. Yang membuat manusia masuk neraka yaitu hasil dari lidahnya. Artinya semua yang kita katakan ada pertanggungjawaban. Nah, gitu. Nah, kalau udah ketemu ketik ya, sakalat ka ummuka. Atau maknanya kasihan ibu Mu'ad ya. Ini aja kamu nggak paham gitu. Kemudian Nabi menjelaskan.
Waruya aidan dan telah diriwayatkan pula anna Rasulullah akan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, kalamu bani Adam alaihi lalahu. Bermula ucapan ibnu Adam itu alaihi itu memberatkannya. Lalahu tidak menguntungkannya. Illal amra bil ma'ruf kecuali amar ma'ruf wan nahya anil munkar melarang dari kemungkaran wa zikrullah dan mengingat Allah. Nah, itu. Bermula kalam manusia, kalam anak Adam itu alaihi itu semua bisa memberatkan dia. La lahu tidak menguntungkan dia kecuali kalam anak Adam yang menguntungkan dia amar ma'ruf nahi munkar berzikir mengingat Allah. Ya. Dikit lagi. Pas banget sejam ya. Wa yursyidul hadisu ila dan membimbing oleh hadis kepada anna min sifatil muslim al-istighalu bima'alil umuri. Kalau sungguh sebahagian dari sifat-sifat muslim itu sibuk dengan yang tinggi-tinggi dari perkara. Nah, itu muslim sejati melakukan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang nilainya besar yang penting. Wal bu'du anis safasifi wa muhaqqarati syu'un. Wal bu'du dan menjauh anis safasifi dari hal yang sepele-sepele yang remeh-temeh. Wa mahqarat ya. Mahqarat kita baca apa muhaqqarat? Mahqarat, kerendahan, kehinaan. Wa mahqarati syu'un dan dari yang hina-hinanya perkara. Tinggalkan. Membimbing oleh hadis kepada bahwa sungguh sebahagian dari sifat-sifat muslim itu istighalu sibuk bima'alil umur dengan yang tinggi dari perkara-perkara wal bu'du dan menjauh anis safasifi dari hal yang remeh-temeh wa mahqarati syu'un dan dari yang rendah-rendahnya perkara. Wa fihi dan dalamnya hadis juga itu ta'dibun lin nafsi itu mendidik bagi jiwa wa tahzibun laha dan membersihkan baginya jiwa anir razaili dari yang hina-hina wan naqaisi dan dari kekurangan-kekurangan wa tarku ma la jadwa minhu wala nafa dan meninggalkan sesuatu yang tidak penting darinya sesuatu wala nafa dan tidak bermanfaat. Nah, itulah faedah dari hadis yang ke-12 sangat banyak sekali. Satu hadis saja ini kita amalkan selamat di dunia akhirat insyaallah. Jadi kesimpulannya sebahagian dari tanda bagusnya Islam seseorang tarkuhu mala yakni meninggalkan sesuatu yang nggak penting, yang nggak penting untuk dunia, nggak penting untuk akhirat. Ya, titik dulu ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,